Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Basir, CGP Angkatan 10 dari Kota Tangerang Selatan. Pada hari ini kita akan mewawancarai sebagai tugas kami sebagai calon guru penggerak berkaitan dengan dilema etika dan bujuk moral. Pada saat ini sudah hadir kedua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ibu Bahja dan Kepala Sekolah MTS Hasanah Kebajikan Bapak Wahyu. Demikian, mari kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Pak Wahyu selaku Kepala Sekolah MTS Hasanah Kebajikan bisa bersama-sama dengan kami di sini di SD Hasanah Kebajikan. Ini tidak lain dan bukan, ini untuk menjalankan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 ini untuk berbagi informasi kaitannya dengan program-program yang ada di sekolah berkaitan dengan penyelesaian. Ada beberapa pertanyaan Pak Wahyu yang mungkin sama-sama kita diskusikan hari ini. Mohon mungkin Pak Wahyu jawab saja seperti apa yang sudah ada di dalam tadi. Pertanyaan pertama Pak Wahyu, selama ini bagaimana Pak Wahyu sebagai kepala sekolah, saya kira udah lama ya di atas ya, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Basir mengenai bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya bercontoh sebuah kasus yang ada di sekolah kami, Pak Basir ya. Mungkin untuk menjawab tentang dilema etika, ini saya ambil contoh tentang siswa saya yang ada di sekolah kami. Ada di satu sisi, siswa itu mempunyai kesalahan yang kita anggap kesalahan itu bagi guru-guru itu bisa merugikan siswa. Tapi di sisi lain, ya, siswa itu juga mempunyai kebaikan-kebaikan yang bisa menghantarkan dia ke perkembangan dia selanjutnya. Kita ambil contoh begini, ada siswa, ya, siswa ini misalnya sehari-harinya suka berkata kotor ya, dan kata-kata itu kadang-kadang bagi guru ini siswa nggak baik nih, tidak punya etika, kadang moralnya nggak bagus. Tapi di sisi lain siswa ini, ya, ibadahnya rajin, kita tugaskan ajan di ajan, sholawatan ketika kita sholawat, sholawat. Nah, selain siswa ini mempunyai kebiasaan yang nggak baik, tapi dia mempunyai kebiasaan baik. Ketika kita menangani sebuah masalah ini dan mengambil sebuah keputusan, ya kami sebagai kepala madrasah itu 50-50, artinya ya kalau ucapan perkataan kotor mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Tapi ketika dia punya karakter yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang timbul dalam diri dia, ya, contoh waktu sholat, waktunya zikir, bagi saya itu udah kelebihan yang melebihi daripada permasalahan yang awal, gitu. Ya, dilema etika yang awal. Di balik dilema etika yang pertama, tapi dia mempunyai etika juga yang kedua yang lebih baik. Dan bagi saya itu siswa itu saya anggap baik dan bisa kita pertahankan dan harapan bisa ke depan menjadi lebih baik. Jadi Pak Wahyu mengidentifikasi ini bukan cuma hanya sekedar lihat kasusnya aja. Ada di balik itu semua, di balik itu semuanya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Alhamdulillah ya. Dan di samping itu ketika anggapan orang itu kan jelek, belum tentu orang lain menilai jelek. Makanya ketika kita mengambil sebuah keputusan, jangan berpedoman pada satu titik. Kita lihat titik yang lain. Satu kasus itu ya. Jangan melihat pendapat satu guru, pendapat guru yang lain pasti berbeda-beda itu Pak Basir. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Alhamdulillah bisa mengidentifikasi begitu dalam ya. Pertanyaan kedua Pak Wahyu, selama ini bagaimana dengan
pola yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang memiliki nilai kebajikan. Contohnya kalau anak-anak itu tadi yang Wahyu bilang, ketika anak itu ternyata di sisi satu itu ternyata memiliki nilai yang kurang bagus, tetapi pada posisi yang lain dia ternyata mengandung akhlak budi pekerti yang lain. Bagaimana kira-kira untuk menangani kasus yang seperti itu? Ya, ini kalau untuk menangani kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama dan sama-sama mengandung nilai kebaikan ya. Dalam menangani kasus-kasus yang ada, biasanya di sekolah itu kan ada struktur ya, struktur organisasi, di mana struktur itu masing-masing mempunyai bagian-bagian. Oh, tupoksinya maksudnya? Iya, punya tupoksi masing-masing. Di sekolah kami, contoh dalam menangani kasus, sebelum kepala sekolah menangani kasus, itu yang pertama menangani adalah wali kelas. Ketika wali kelas tidak mampu untuk menangani permasalahan siswa, nah dia melaporkan ke guru BK. Guru BK memberikan pengarahan. Nah, ketika diberikan pengarahan, siswa itu ada perubahan, maka kasus itu dilimpahkan ke kesiswaan. Nah, setelah kesiswaan ternyata kasus itu besar, itu tingkat terakhirnya kepala madrasah. Dan setelah kepala madrasah bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan. Dan biasanya dalam menangani kasus ini ya, itu kepala sekolah tetap berpedoman pada bukti-bukti yang ada. Tidak sembarangan kita mengambil sebuah keputusan tanpa bukti ya. Artinya tetap kita juga melibatkan komite sekolah, wali siswa dalam mengambil sebuah keputusan yang keputusan itu ya bagi kami yang memang keputusan yang dinilai baik dan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Baik, alhamdulillah. Jadi ketika pengambilan keputusan betul-betul sifatnya ada prosesnya. Ada proses yang benar. Iya. Oke, kalau bicara proses tadi berarti Pak Wahyu punya langkahnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan ketika penanganan kasus itu terjadi? Ada beberapa langkah atau prosedur yang kami lakukan. Di antaranya setiap awal tahun ajaran baru, kita itu kan mengundang wali siswa. Di situlah kita jelaskan aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Di situlah kita jelaskan poin-poin pelanggaran yang ada di sekolah kita. Dan ketika wali siswa memahami aturan, memahami tertib yang ada yang menyangkut tentang keberadaan siswa itu, nah nanti kita ada MOU dengan wali siswa. Wali siswa menandatangani dan menyepakati tentang aturan yang ada. Ada MOU antara wali siswa dengan kepala madrasah, tapi disaksikan oleh pengurus yang lain seperti kesiswaan dan BK. Yang tantang itu ada wali siswa, kemudian ada BK, kesiswaan dan kepala madrasah. Dan di situ pun siswa tetap tanda tangan atau sama siswa. Nah, dengan adanya langkah-langkah seperti itu akan memudahkan kita ketika kita menangani suatu masalah atau kasus yang ada di sekolah. Oh, jadi langkahnya dari awal, dari hulu sampai ke situ semuanya tersedia. Alhamdulillah, bagus juga ini. Oke, kira-kira Pak Wahyu, selama ini ada nggak langkah yang paling efektif ketika pengambilan keputusan dari langkah-langkah yang tadi? Ada nggak efek yang dianggap paling efektif di langkah ini yang diambil? Langkahnya apa? Yang paling efektif ini? Kalau langkah yang paling efektif biasanya ini kita permasalahannya dulu sih Pak Pasir ya. Objek permasalahan dulu. Masalahnya ini berat atau ringan. Kalau memang masalah ringan itu penanganannya dengan langkah yang efektif cukup kita berpedoman pada aturan yang ada. Tapi kalau permasalahan bagaimana kita wali kelas? Apakah memiliki peranan di situ? Kalau dalam mengambil keputusan memang wali kelas yang pertama. Setelah wali kelas, BK, kesiswaan baru kepala madrasah. Prosedurnya. Tapi yang efektif dalam makalah adalah ada bukti-bukti tertulis. Oh. Ketika ada catatan khusus ya. Ketika ada bermasalah ada catatan kita SP1, SP2, SP3. Nah itu efektif. Kita nggak perlu misalnya nih anak udah bermasalah di pertama ada buktinya SP1.
Ada kedua, SP3, kita nggak perlu mengungkap masalah lagi, kita cukup berpedoman pada SP yang kita buat. Jadi ada alat kontrolnya, Alat kontrol tulisannya, itu catatannya. lebih efektif, lebih cepat. Nggak perlu kita buka permasalahan itu lagi, tapi cukup bukti-bukti yang ada dan catatannya sudah ada. Ada nggak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan tadi? Dalam ngambil kita pasti ada tantangan, apalagi yang menyangkut masalah ini ya, masalah keberadaan siswa itu. Ya, contoh begini, ada juga memang orang tua yang tidak menerima dengan aturan yang kita sepakati. Ya, orang tua kadang komplain gitu kan. Ya, padahal aturan itu tidak sepakati dari awalnya. Atau seperti ini, ketika anak melanggar tata tertib yang poin mencapai 100 anak dikeluarkan. Tapi orang tua komplain, Pak nggak bisa Pak, bagaimana tentang masa depan saya gitu kan? Ya kan? Sedangkan kita belum menyepakati aturan, nggak bisa Bu. Ini aturan kita harus sepakati dan ini sudah menandatangani sudah ada ini dengan sekolah. Nah, ada di tangan seperti itu. Tapi langkah kami adalah tetap kita berikan solusi, anak ibu dipindahkan saja. Mungkin dengan pindahkan dia akan mempunyai perubahan dan punya sikap yang baik dari pengalaman dia tidak baik, karena dipindahkan itu menjadi cambuk buat siswa itu menjadi yang lebih baik. Ya, alhamdulillah, jadi tantangan tetap ada tapi dihadapi dengan tenang dan keputusannya dari yang solusinya pas. Iya. Oke. Yang keenam nih Pak Wahyu, apakah dalam Pak Wahyu memimpin itu ketika pengambilan keputusan itu ada nggak jadwal yang sudah dikelola? Ya. Sehingga dalam penyelesaian kasus itu bisa terwujud dengan baik. Atau gini, ataukah Pak Wahyu memiliki sebuah jadwal khusus nih untuk menyelesaikan atau membentuk prosedur yang apa yang dijalankan? Artinya gini Pak Wahyu, di dalam kasus-kasus yang ada, yang sering kali muncul, baik yang sifatnya insidental ataupun nanti yang kasus yang mungkin akan muncul nih, ada nggak jadwal khusus dikelola secara tata kelola yang baik? Ya. Sebelum kasus itu terjadi, kita ada kalau kita gini ya, adalah cara kronologis ya. Makanya gini, sebelum kasus terjadi atau adanya permasalahan yang ada, kita biasanya ada pertemuan dengan wali siswa yang memang itu tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang permasalahan yang ada. Ada kita agenda rapat wali siswa, ada kita juga agenda rapat tanya jawab wali siswa, dan ada juga kita agenda rapat atau agenda sekolah. Ya, misal kasus kita ini, kasus yang saya jadi sekolah kita apa nih? Misal tentang pelecehan seksual, kita mengundang berbicara agar bisa memberikan penjelasan gambaran perbuatan itu nggak baik buat anak-anak. Ya kan? Artinya kita berikan gambaran dulu perbuatan yang anak ini nggak baik. Kemudian juga misalnya pelanggaran masalah narkoba, misalnya jangan ada narkoba ya. Anak itu udah kita antisipasi ada penyuluhan narkoba di sekolah kita. Ya. Nah, ketika itu kita sudah sampaikan ke wali siswa dalam rapat, program pun kita sudah jalankan, kita sampaikan ke siswa, dan itu tadi pertanyaan tadi? Iya, artinya tadi jadwal yang terkelola. Iya, jadwal terkelola tadi. Jadi tadi kita coba sebelum jadwal terkelola kita memberikan artinya pengetahuan dulu. Iya. Dan tentunya ketika ada permasalahan kasus pasti kita ada jadwalnya. Ya, contoh gini, sebelum ada terjadi kasus penyalahan atau pelecehan seksual, kita tiap bulan ada agenda pemeriksaan HP. Ya, itu kan namanya kan jadwal kan? Ya, jadwal. Ketika ada masalah, kita juga nanti kita jadwalkan ada surat panggilan mahasiswa untuk menangani masalah. Pernah nggak Pak Wahyu langsung menyelesaikan masalah dilema ini, dilema etika atau berjuang pada saat itu terjadi? Kasus terjadi, saya selesaikan sendiri. Kalau kasus yang memang berat, hari itu harus selesai. Harus kita panggil orang tua. Orang tua kita panggil hari itu juga. BK kita kumpulan itu harus hari itu. Artinya melihat kasusnya. Nggak tunda. Ya kalau misalnya nih kasus tawuran, nggak mungkin kita tunda. Ini menyangkut ini kan. Iya. Contoh kalau anak tawuran misalnya, kan pasti ada ancaman dari sana dari sini. Itu kita selesaikan. Bahkan kita sampai kita temui ke pihak yang berwajib tergantung permasalahannya. Ya, mantap. Yang ketujuh ini
Adakah Pak Wahyu menemukan seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Pak Wahyu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dalam menangani kasus dilema etika tadi apa yang mana? Ada nggak orang-orang yang seringkali membantu bahkan mempermudah persoalan ini lebih cepat Oh ya. terselesaikan? Kalau selama ini kepala madrasah kan tadi saya bilang dibantu oleh kesiswaan, dibantu oleh BK, dibantu oleh wali kelas, itu orang membantu saya. Sebelum kasus ditangani kepala sekolah ditangani oleh orang-orang itu. Dan ketika menjadi permasalahan tinggal saya undang aja semuanya. Ya, wali kelas, BK, kesiswaan. Artinya begini Pak, apabila nanti wali kelas atau BK ranahnya sudah bisa menyelesaikan, tidak usah sampai ke kepala sekolah gitu. Oh iya. Ketika permasalahan itu memang sudah bisa ditangani oleh kesiswaan atau BK dan sifatnya nggak terlalu begitu berbahaya, cukup kesiswaan menangani. Nggak perlu sampai kepala madrasah, kepala sekolah. Yang terakhir Pak, alhamdulillah ini sudah selesai semua ini ya. Dari semua yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa nih yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan di dalam etika? Pelajaran yang terpenting dari berbagai macam kasus yang ada, kita ini guru. Guru itu digugu dan ditiru. Bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik ke anak-anak kita. Ketika kita memberikan contoh yang baik buat anak kita, insya Allah anak kita ini akan berbuat baik. Dan terakhir, jangan lupa kita mendoakan siswa-siswi kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, dan tetap dilindungi dari perbuatan jolim dan maksiat itu aja. Terima kasih Ya, sama-sama. atas masukannya, luar biasa hari ini inspiratif. Luar biasa, Allah. Terima kasih Wahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Baja? Sehat? Alhamdulillah. Tentunya sibuk banget ya saya di Alia dok. Ya seperti itu Pak, baru selesai ujian. Saya mohon maaf nih mengganggu waktunya karena ada hal yang baru saya selesaikan berkaitan dengan tugas kami sebagai guru sekolah yang berbagi sharing kebaikan tentang kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang ada di sekolah. Ada beberapa pertanyaan, izin Bu Baca mungkin saya bisa tanya Bu ya. Nanti Bu Baca tinggal jabarkan saja lah. Pertanyaan ini saya kira sudah biasa dengar dan sudah ada banyak kasus-kasus yang ada di sekolah. Yang pertama Bu Baca, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu sebagai pelaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Baca, terima kasih. Di Madrasah Alia Hasanah Kebajikan ini sama dengan sekolah yang lain, pasti akan banyak permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu yang terjadi pada siswa-siswi maupun juga di antara permasalahan secara umum di Madrasah Alia Hasanah Kebajikan. Banyak hal, salah satunya hal yang mendasar tentang dilema etik yang ada ataupun juga bujukan moral. Ini kita lihat dulu dari sisi mana permasalahan itu ada. Tapi rata-rata sih untuk hal yang terjadi di Madrasah Alia ini itu mengedepankan apa yang terjadi, kasus apa yang terjadi, itu bagaimana cara menindaklanjutinya. Jadi saya lebih kepada mengedepankan nilai musyawarah gitu. Jadi kalaupun memang ada keputusan-keputusan yang harus saya ambil, sama sekali tidak bisa saya ambil secara sepihak. Karena ini melihat kepentingan bersama, bukan lagi kepentingan secara pribadi. Jadi melibatkan guru-guru dan juga yang keluarga yang ada di Madrasah Alia Hasanah Kebajikan. Mungkin seperti itu Pak, kalau untuk saya seperti itu. Jadi ketika ada kasus ini yang terjadi dilema etika dan moral, tentunya diidentifikasi secara rinci dengan teman-teman yang berkolaborasi mulai dari satu. Nah, pertanyaan kedua Bunda, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah bisa mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira terapannya bagaimana? Nggak jauh beda sih Pak dengan yang pertama tadi. Lagi-lagi setelah permasalahan itu kita bicarakan bersama, lalu nanti keputusan tetap akan ada pada kami, pada saya secara pribadi. Namun saya memberikan keputusan itu sudah berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak.
Jadi selagi ada permasalahan yang terjadi, baik itu dua-duanya positif ataupun dua-duanya mengandung kebaikan ataupun juga mengandung keuntungan dan lain sebagainya, tidak bisa saya katakan saya harus mengambil ini loh yang benar. Tapi saya lihat dulu dari sisi mana kebaikan itu ada. Misalkan yang ini, oh ternyata kebaikan atau positifnya lebih banyak dibandingkan dengan yang ini. Nah itu bisa saya dapatkan dari mana? Setelah saya berkonsultasi, musyawarah bersama dengan guru-guru. Nah dari pendapat-pendapat guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Hasanah Kebajikan dan beberapa pihak yang saya ajak bicara, maka saya bisa mengambil kesimpulan. Rupanya ini loh yang harus saya lakukan. Keputusan inilah yang terbaik di antara yang baik. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi kalau ada kasus yang sama-sama benar mengambil kebajikan, tetap lakukan dengan langkah-langkah yang lain dengan cara tadi yang Ibu Boja katakan, tetap lakukan konsultasi, musyawarah, meminta konsultasi yang dimaksud Bu Boja dengan konsultan pendidikan maksudnya. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi berbagai pihak, bukan hanya sekedar guru-guru di SMA Hasanah Kebajikan, tapi juga bisa jadi konsultan pendidikan yang ada di Yayasan Hasanah Kebajikan. Jadi meminta pendapat dari mereka, baru pendapat-pendapat itulah yang saya jadikan satu, dan itulah adalah keputusan yang bisa saya ambil. Gitu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan Bu ya, pertanyaan ketiga. Langkah apa, prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi kaitannya dengan kasus-kasus yang Ibu alami anak SMA Kebajikan? Prosedurnya Bu ya? Iya, ya kayaknya pertanyaan yang tadi nomor 1, 2, 3 saling berkaitan. Iya, jadi kalau dibilang langkah-langkah seperti apa, awalnya saya pertama itu melihat dulu, memahami dulu masalah apa yang terjadi gitu. Masalah ini apa yang terjadi. Tapi lagi-lagi saya tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi. Ketika dua permasalahan ini ada, maka saya harus mengambil kebijakan seperti apa. Sharing dulu lah saya dengan pihak-pihak terkait. Itu tadi yang saya bilang. Kembali lagi pada pertanyaan nomor 2. Saya tidak pernah melakukan keputusan sendiri, tetapi dari semua sharing, pendapat, konsultasi, dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak, maka itu saya jadikan satu. Saya akumulatifkan, dan itulah yang menjadi keputusan saya. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya kebimbangan untuk mengambil keputusan, karena saya sudah mengambil keputusan itu dari berdasarkan konsultasi ataupun sharing dan juga meminta pendapat dari pihak-pihak lain. Kalau pihak lain mengatakan, Bu, ini baik, tetapi gitu kan, atau Bu, yang ini yang lebih baik, tetapi, maka di situ yang saya pahami, kemudian saya ambil kesimpulan, barulah saya ambil keputusan. Nah, itu selalu sih Pak yang saya lakukan sebagai langkah-langkah di Madrasah Aliyah Hasanah Kebajikan. Jadi jarang sekali saya menentukan keputusan atas dasar keputusan sendiri, memperkuat apa yang menjadi keputusan saya, tapi saya tanya dulu, sharing dulu pendapat dari masing-masing pihak. Kalau memang mereka merasa bahwa kurang pas, maka saya tanya dulu kurang pasnya di mana, gitu. Barulah disitulah saya mengambil kebijakan ataupun keputusan seperti itu. Luar biasa, Bu Boja bisa menyusun langkah-langkah ya. Jadi mulai dari identifikasi dan beberapa langkah berikutnya ada melakukan untuk berkolaborasi sesama teman sejawat dan konsultasi, konsultan segala macam sehingga bisa langkah-langkahnya lebih tepat dan terukur lebih. Saya lanjut ke Bu ya. Baik. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kira-kira yang efektif dari sekian banyak kasus-kasus dilema etika yang pernah diambil keputusan itu apa kira-kira? Contohnya apa nih Pak untuk dilema etika yang terjadi? Ya, seperti misalkan kayak anak pada posisi yang sama dia mencontek, tapi keinginannya dia itu dirinya tidak dianggap rendah sama teman-temannya atau bisa menyenangkan orang tua, tapi dia melakukan mencontek. Nah itu. Oh iya, iya itu mungkin Bapak kalau misalkan dia ingin mendapatkan nilai bagus ya kan, pada akhirnya diambil jalan pintas ya kan dengan cara mencontek supaya tidak mendapatkan kemarahan dari orang tuanya. Nah sebenarnya ini adalah permasalahan yang mungkin menurut anak itu tolong lindungi saya gitu kan ya, tapi sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Cuma kita sebagai pendidik ataupun pengajar jangan selalu memberikan perlindungan pada anak-anak seperti itu Pak. Paling tidak gini, baiklah kita akan membantu dia, cuma harus diberitahu bahwa hal ini tidak boleh terjadi dalam diri dia sehingga nanti berkelanjutan. Nah hal yang saya selalu lakukan adalah selain saya mengambil keputusan
keputusan, saya memberikan masukan ataupun motivasi kepada anak-anak tersebut sehingga mereka harus bisa juga membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, antara yang benar dengan yang tidak benar. Jadi jangan semata-mata baik kita lindungi dia atau kita ikuti kemauan dia, tetapi paling tidak kita berikan pengetahuan, kemudian juga berikan pembelajaran, kemudian juga sampaikan bahwa hal ini tidak baik gitu. Jadi mungkin seperti itu. Atau contoh lain, seandainya di sekolah saya itu ada anak yang mungkin berprestasi tapi dia kurang mampu, ya kan. Nah kemudian dia apakah dipertahankan, karena dari sisi administrasinya kan banyak yang tidak maksimal gitu. Maka di situ saya memberikan solusi dengan cara ya saya harus bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu sehingga bisa membantu dia. Tetapi untuk pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya administrasi tetap disampaikan kepada orang tua. Jangan sampai orang tua merasa asik nih nanti dibantu sama sekolah, tidak seperti itu gitu. Jadi banyak keputusan-keputusan ataupun tindakan-tindakan yang saya lakukan semata-mata berisi pembelajaran ataupun juga pengetahuan pada mereka, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa ada loh hal yang lebih baik yang dia lakukan demi untuk memperbaiki nilai ataupun juga pujian dari orang lain. Karena kan salah satu yang contek tadi dia takut mendapatkan nilai jelek atau cibiran dari orang lain, ya kan ya. Tapi dengan cara dia mempercayai diri dia sendiri, dia harus mempercayai diri dia sendiri, maka itu adalah salah satu hal yang maksimal yang bisa dilakukan untuk perubahan hidupnya dia ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ketika mengambil keputusan, keluarga tetap diberikan pembelajaran sehingga anak itu mendapatkan dari sebuah kesalahan dia mendapatkan pelajaran yang hebat. Iya, bisa jadi bahasanya itu mungkin motivasi ya Pak ya, motivasi bahwa ini dibarengi dengan motivasi betul, ya. Jadi tidak mendoktrin bahwa dia salah, tidak cuma seperti itu. Dia benar, tidak, tapi dibarengi dengan hal-hal lain berupa yaitu motivasi. Siap, luar biasa tambahnya. Terus bagaimana nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambilkan keputusan kasus-kasus seperti tadi yang diceritakan kaitannya dengan kasus di Etika. Kira-kira tantangannya apa nih? Banyak Pak tantangan, apalagi kita selaku di dunia pendidikan ya Pak ya. Ketika kita ingin merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi, ya kan, pasti akan ada banyak sekali komplainan ataupun juga pendapat-pendapat kurang positif dari pihak-pihak terkait. Salah satunya, misalkan kita mau maksimalkan tahfiz di Madrasah Aliyah Sana Kebajikan, maka akan ada penambahan biaya walaupun tidak besar, ya kan Pak. Maka di situ akan ada yang terjadi yaitu komplainan atau juga pertanyaan dari wali murid. Nah, menurut saya gampang aja kok. Ketika kita jadikan satu pendapat ataupun tujuan kita menjadi sebuah sama visi dan misinya, itu nggak ada masalah. Makanya tadi juga jujur di sekolah saya saat ini ada sedikit penambahan, tapi pihak bendahara agak sulit untuk menaikkan, takut ada komplainan. Saya pikir nggak ada masalah ketika kita nanti menyamakan satu visi dan misi, karena tujuan kita adalah tujuan kebaikan untuk anak-anak gitu. Jadi lagi-lagi Pak, musyawarah itu adalah hal yang utama dalam kita mengambil sebuah keputusan. Jadi musyawarah dengan wali murid, musyawarah dengan guru, dengan anak-anak itu selalu dilakukan karena untuk kepentingan kebaikan bersama, seperti itu. Baik, luar biasa tantangannya. Jadi tetap ya ada komplainan segala macam itu ya saya kira wajar, tapi dengan cara kita bisa edukasi yang baik sesama, saya kira sukses. Kalau gini tambah lagi, apa saja yang Ibu Baja lakukan selaku kepala sekolah itu tak kala yang mungkin Ibu Baja punya nggak jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus di Etika? Apakah Ibu Baja lakukan di tempat sendiri ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikan dibentuk prosedur seperti apa sajakah yang dijalankan? Maksudnya gini Bu Baja, apakah Bu Baja sudah memiliki yang nama jadwal tertentu nih, ketika ada penyelesaian waktu tertentu ada jadwal, ataukah mungkin Bu Baja punya jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Maksudnya prosedur yang lain itu dari semua permasalahan ya, yang tadi bicara. Kalau di SMA Sana Kebajikan yang saya jalani ini, kita punya tim khusus Pak. Jadi ketika kita bicara permasalahan yang ada di anak-anak ya, maka yang berhak menangani adalah wali kelas. Ketika wali kelas sudah bisa menangani itu sendiri, maka tidak perlu lagi naik ke atas. Tapi kalau wali kelas merasa kesulitan, maka tidak boleh langsung ke saya, harus melalui kesiswaan.
karena di situ ada kesiswaan. Nah, saat kesiswaan sudah menyelesaikan, membantu dan juga kemudian akhirnya buntu juga, baru lari ke saya seperti itu. Jadi kita punya prosedur-prosedur yang dijalankan. Namun kalau sudah lari ke saya, maka ya itu permasalahannya adalah permasalahan yang sudah berat, yang sudah fatal, istilahnya seperti itu. Tapi kalau masih ringan-ringan saja, maka dibentuk tim yang di bawah dulu, di bawah Dewas, kemudian kesiswaan, dan saya secara pribadi. Satu contoh, besok kami sudah ada rapor di tanggal 13 di hari Kamis, kita ada pengambilan rapor. Di situ sudah saya identifikasi, Pak. Ketika ada yang bermasalah dari sisi kedisiplinan dan lain sebagainya, maka sebelum ngambil rapor wajib ketemu dengan kesiswaan. Tapi kalau ada permasalahan yang berat yang tidak bisa ditangani oleh kesiswaan, maka saya siap. Ketika pengambilan rapor besok dari kami, saya standby dari pagi sampai dengan sore untuk menangani permasalahan yang dianggap bahwa kesiswaan sudah menangani tapi tidak maksimal atau tidak berhasil gitu. Jadi seperti itu, Pak. Ada tahapan-tahapan. Jadi alhamdulillah ya, waktu jadwal itu sudah terbentuk melalui tim yang sudah ada, luar biasa. Lanjut Bu ya, apakah faktor-faktor maksudnya faktor-faktor apa saja yang selama ini yang dapat mempermudah membantu Bu Baja dalam pengambilan keputusan kasus-kasus genetika? Ada nggak faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah sehingga dapat menyelesaikan genetika? Iya, sama sih Pak, seperti awal dari atas. Salah satunya adalah laporan-laporan. Kalau saya tidak mendapatkan laporan dari pihak-pihak yang lain, maka saya nggak tahu ada permasalahan. Tapi kalau saya sudah mendapatkan laporan, silakan diselesaikan dulu. Kalau tidak bisa diselesaikan, maka nanti baru lari ke saya. Nah, ketika saya juga menyelesaikan permasalahan itu, kan saya sudah bisa mengidentifikasi dari laporan-laporan yang ada dari bawah gitu. Nah, baru saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini loh cara penyelesaiannya, begitu. Jadi luar biasa itu ya. Tim itu selalu membuat rapor yang struktur sehingga Bu Baja bisa memetakan dan mudah untuk bisa mengambil keputusan. Karena tadi Bu Baja sudah dibentuk tim, jadi laporan-laporan itu tersusun dengan baik sehingga pengambilannya juga lebih cepat. Baik, yang terakhir nih Bu Baja nih, boleh ya terakhir. Dari semua yang sudah disampaikan dari pembelajaran, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Baja petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di DPR? Iya, sebenarnya banyak sih Pak. Berarti gini, setiap kali ada permasalahan yang terjadi, kita wajib untuk mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pengambilan keputusan, janganlah atas dasar mementingkan kepentingan sendiri-sendiri, tetapi atas dasar kepentingan bersama. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya, pengambilan keputusan yang mungkin akan berat itu didasari atau diawali dengan musyawarah dulu, mendengarkan pendapat dari orang lain dulu, kemudian barulah di situ kita bisa mengambil kesimpulan. Karena terkadang ketika kita mendapatkan permasalahan, kita tidak bisa memahami permasalahan secara utuh, yang pada akhirnya keputusan yang kita ambil pun tidak maksimal gitu. Jadi kalau saya secara pribadi dari semua permasalahan yang ada, saya harus sharing dulu dengan berbagai pihak, baik itu dari pihak sekolah ataupun juga dari pihak-pihak luar, untuk mengambil keputusan yang pada akhirnya keputusan itu bisa memaksimalkan semua pihak gitu. Tadi tidak merugikan beberapa pihak atau menguntungkan beberapa pihak, tapi atas dasar kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi pelajarannya tadi luar biasa, bahwa belajar dari kasus etika atau wujud moral itu kita bisa mengambil kepentingan yang di luar itu. Memang setiap anak itu tidak mungkin memiliki masalah. Hatta guru pun demikian punya masalah. Nah, dengan kita itu berelaborasi, dengan kita itu selalu sharing dan tidak mementingkan diri sendiri, saya kira itu pembelajaran yang luar biasa sehingga terbentuklah sebuah budaya positif seperti ini. Terima kasih atas kesediaan Bu Baja bisa melakukan wawancara di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi hal yang terbaik buat kita Bu Baja selaku orang yang diberikan amanah ya, sehingga bisa menjalankan dengan baik dan benar, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang dialami. Saya kira, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.